Matur nuwun taksih sareng kita. Piranti kampanye ingkang kapaca ing sadengahing wewengkon minangka piranti kampanye kathah ingkang narak paugeran. Piranti paragan kampanye minangka bagian saking metode cak-cakanipun kampanye pemilihan umum utawa pemilu 2021. Gegayutan paugeran pemasangan piranti paragan kampanye pemilu 2021 sampun dipunputusaken kalian Komisi Pemilihan Umum utawa KPU. Paugeran piranti paragan kampanye pemilu 2021 kaserat salebetipun peraturan KPU nomor 11 tahun 2023 perkawis kampanye pemilu 2021. Lajeng menapa kemawon ingkang dipun kajengaken piranti paragan kampanye lan kados pundi aturanipun ing pemilu 2021? Sumangga sesarengan nyuwun pirsa kalian Bawaslu Kota Semarang menika. Saya Pak Wijaya Samudra Suryaman, biasa dipanggil Pak Jaya. Pak Jaya, baik. Saya di sini akan bertanya-tanya mengenai peraturan-peraturan nih Pak dalam kampanye pemilu 2024 ini. Untuk pemasangan dari alat peraga sendiri itu boleh dilakukan dari kapan sampai kapan? Oke, kalau untuk alat peraga kampanye di masa kampanye itu di tanggal 28 November 2023 kemarin sampai nanti pada menjelang masa tenang itu pada tanggal 10 Februari 2024. Baik. Lalu untuk tempat pemasangan dari alat peraga itu sendiri boleh di mana saja? Ini pada prinsipnya itu semua sudah diatur ya. Artinya semuanya itu boleh, cuman ada wilayah-wilayah yang dilarang. Itu ada di tadi yang saya sampaikan di surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang nomor 626. Itu beberapa ada di kantor-kantor pemerintahan, tempat pendidikan itu tidak boleh, lalu di tempat ibadah itu juga tidak diperbolehkan, lalu di jembatan-jembatan itu juga tidak diperbolehkan, lalu tentang APK-APK yang dia menempel pada tiang listrik, pada pohon itu juga dilarang, dan lain-lainnya itu semua sudah ada di lampiran di surat keputusan Komisi Pemilihan Umum. Tanggapan Bapak terkait dengan pemasangan alat peraga seperti MMT atau baliho yang terpasang di tempat-tempat blind spot yang mengganggu pemandangan atau mungkin seperti di tempat-tempat jalan raya, sepanjang jalan raya begitu Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Untuk saya pribadi sih sebenarnya kalau kita kan untuk pemasangan baliho atau MMT, untuk saya pribadi kan kita juga ada tim sukses untuk pemasangan itu. Jadi kita sedini mungkin untuk tidak mengganggu pandangan orang untuk masalah di jalan raya sih. Jadi kita pemasangannya biasanya di pinggir-pinggir, kalau enggak ya di mana? Di atas. Kalau sebenarnya saya pribadi kurang sreg untuk pemasangan di pohon-pohon ya, karena secara enggak langsung untuk merusak pohon itu sendiri. Piranti paragan kampanye menika dipun wastani sedaya wujud piranti ingkang ngemot visi, misi, program, lan utawi pewarta sanesipun saking peserta pemilu. Simbol utawi tondo gambar peserta pemilu ingkang dipun pacak kagem keperluan kampanye, ingkang ancasipun kagem ngajak tiyang saged nentokaken pilihanipun peserta pemilu tertentu. Wonten ing pasal 26 PKPU nomor 11 tahun 2023 dipun jlentrehaken bilih kampanye pemilu saged dipun laksanakaken kanthi metode pemacakan piranti paragan kampanye pemilu ing papan umum. Sanesipun saged dipun pacak wonten ing sangajengipun gedung utawi papan patemon. Jacinta ngabaraken. Komisi Pemilihan Umum prepare Siakba or Information System for KPU members and Badan ad hoc for better data collection of election organizer. Siakba web view before login the General Election Commission's prepare Siakba or Information System for KPU members and ad hoc bodies for better data collection of election organizers. Before facing simultaneous elections on February 14, 2024, all kelompok penyelenggara pemungutan suara or KPPS members are required to fill out the required documents in Siakba. The Siakba serves to conduct digital documentation for KPPS candidates as a form of profiling for election organizers in 2024 and make the work of human resources at KPU easier and more effective.
1 month before the election, KPPS members have finished collecting the necessary files. The file includes a photo EKTP, graduation certificate, registration form, statement letter, and curriculum vitae. Untuk batas akhir pengumpulan berkas itu dilakukan tanggal 10 Januari 2024, tepatnya pukul 23.59. Dan kemarin semuanya juga sudah melakukan pengumpulan berkas dengan baik, runtut sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh PPS Bangetayu selaku koordinator di tingkat kelurahan. Yang pertama ada beberapa kendala, salah satunya yaitu format yang akan dilakukan itu dalam bentuk PDF. PDF itu memang harus membutuhkan scan yang tentunya memerlukan aplikasi Cam Scanner, tapi kan salah satu dari anggota KPPS untuk Cam Scanner sendiri pun juga bisa dimanfaatkan untuk media pengumpulan berkas tersebut, sehingga dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, karena memang akses yang dilakukan itu meliputi seluruh Indonesia ya. If Data Complete progress shows 100%, then KPPS member have successfully uploaded the documents. Rival via T-News reporting. T-News will be back after this break.